Melati bergegas sembari memakai masker dan jaket. Mau kemana Mel? Buru-buru banget. Seketika langkah Melati terhenti. Ibu mertuanya menegurnya. Mau pergi sebentar mah, ada urusan juga, mau ke rumah temen. Ya sudah, hati-hati ya. Langkah ia percepat setelah berpamitan dengan mertuanya. Rupanya taksi pesanan Melati sudah menunggu di luar pagar. Mau diantar kemana Neng? Antar saya ke bandara Pak. Cepetan ya, buntuti mobil hitam yang jauh di sana. Melati menunjuk mobil milik Heru yang sudah melesat jauh, hampir keluar dari area komplek perumahan. Sopir mengiyakan dan segera melajukan mobilnya. 1 jam berlalu. Dugaan Melati benar, mobil Heru itu memang mengarah ke bandara. Tak hentinya naik turun dada Melati mengatur nafas yang kadangkala mencekat. Melati sengaja menyuruh taksi berhenti di kejauhan. Langkah tegap terayun mengikuti sesosok lelaki yang semalam mengacaukan hatinya. Dengan tenang Heru duduk setelah keluar dari mobilnya. Lelaki berkulit putih itu sesekali memperhatikan sekeliling lalu kembali fokus pada gawainya. Lalu lalang membuat Melati sukses menyamar. Tak sedikit pun Heru melirik ke arahnya, meski jarak mereka yang tak begitu jauh. Kedua bola mata Melati refleks membulat. Ada pemandangan yang membuat otaknya berpikir banyak. Melati melihat seorang wanita. Ternyata Winda. Tentu saja dahi Melati berkerut. Untuk apa sahabatnya itu juga berada di bandara? Padahal ia tak pernah memberitahu soal ini pada Winda. Jaket hoodie hitam ia naikkan, lalu segera berjalan menuju ke arah Winda. Anaconda, ngapain lu di sini? Segera ia menarik Winda agar membalik badan membelakangi posisi Heru. Kali ini mereka berdua agak jauh dari tempat duduk Heru. Namun masih dengan leluasa Melati memantau keberadaan suaminya. Lu, ngapain juga lu di sini? Biasa Win, aku lagi jadi detektif. Masih belum jelas, kenapa lu ke bandara? Gua lagi ngebuntutin Mas Heru yang ternyata mau ngejemput selingkuhannya Win. Astaga, serius? Tapi semalam lu ngelakuin sesuai saran gua kan? Ludah Melati tercekat, mau bilang iya, dia malu. Itu membuat Winda tahu artinya. Senyum di bibir Winda langsung mengembang. Ia bernafas lega saat tahu sahabat terbaiknya sudah merasakan disentuh suami. Lu tenang ya Mel, siapapun wanita yang dekat sama Heru bakalan jadi musuh gue. Gak ikhlas banget gue kalau lu diduain. Iya, makanya lu bantuin gue ya untuk ngedapetin hati Mas Heru. Siap. Gue kesini mau jemput tante gue yang dari Kalimantan. Kok ya kebetulan kita ketemu di sini. Emang ya kalau besoran itu nggak bakal kemana. Melati tak lagi fokus dengan omongan Winda. Mata bening itu intens mengawasi Heru yang ternyata sudah beranjak dari tempatnya. Ikut gue. Tangan Winda ditarik Melati untuk segera mencari kemana perginya Heru. Koper berwarna pink diseret wanita berjilbab hitam dengan kacamata dan masker yang berwarna senada. Tangan Heru merenggang, sedangkan wanita itu menghambur memeluk Heru penuh haru. Pemandangan itu membuat Melati terperanjat. Itukah wanita yang bernama Alisha? Wah, saingan lu berat Mel. Dia Ukti, sedangkan lu Kunti. Lu mau diem atau gue cekik sekarang? Seketika Winda meringis, nyalinya menciut kali melihat mata Melati menajam seperti elang. Aku gak bisa diginiin. Harus aku labrak pelakor itu sekarang juga. Dada Melati bergemuruh. Kakinya hampir mengayun hendak menghampiri Heru yang masih berpelukan dengan wanita berjilbab itu. Tunggu dulu Mel. Apalagi sih Win? Lu gak tahu gimana perasaan gue? Ya meski gue akuin juga belum sepenuhnya cinta sama si Heru. Tapi dia suami gue Win. Gue gak ridho dia pelukan sama cewek lain. Gue paham perasaan lu Mel. Tapi ini bukan saat yang tepat untuk ngegebrak mereka. Takutnya malah entar lu sendiri yang malu. Malu kenapa? Harusnya yang malu Heru sama pelakor itulah. Gini ya, posisi lu sekarang lagi gak menguntungkan Mel. Kalau lu ngelabrak mereka dan Heru ngebela wanita itu, pasti lu kan yang akan malu. Mending main cantik aja, gak usah gerasa-gerusuk kayak preman. Sejenak ia memikirkan omongan Winda. Saran dari sang teman dirasa cukup masuk akal. Heru belum cinta padanya. Melati pun belum tahu siapa wanita itu.
apakah benar dia Alisha ataukah kerabat Heru yang lainnya. Iya Win, lu bener. Gue ngerasa parno banget Win. Dua wanita itu masih memantau. Heru tengah berbincang asik dengan gadis di sampingnya. Terlihat akrab sekali. Melati, kayaknya gue gak bisa nemenin lu. Tante gue udah nyuruh standby nih. Ya Win, gak apa-apa kok. Awas, jangan bertindak gegabah lagi. Semua tindakan harus dipikirkan secara matang, Mel. Winda melenggang pergi, meninggalkan Melati yang masih mematung di samping tembok. Sungguh, Melati bingung harus bagaimana. Antara ingin menghampiri Heru atau memilih berdiam lalu mengikuti mereka. Sifat barbar yang terpacak dalam diri Melati tak dapat ia kendalikan. Meski ingat pesan Winda, tetapi Melati nekat ingin sekali terang-terangan tahu siapa wanita itu. Sekitar 20 langkah Melati tepat berada di samping Heru. Ia masih terdiam pura-pura tak kenal. Begitupun Heru, lelaki itu tak kunjung menyadari keberadaan sang istri. Hai Mas. Jantung Heru sontak berdentum. Jelas ia kaget dengan kedatangan Melati yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Melati, kenapa kamu ada di sini? Kenapa? Hah? Kaget kepergok jemput selingkuhan. Dia siapa Mas? Aku istri sahnya. Kamu jahat banget sih Mas. Nikah kok gak bilang-bilang sama aku. Aku kecewa banget sama Mas Heru. Tenang, aku bisa jelasin. Nanti kalau udah sampai di rumah, aku ceritain semuanya. Hati Melati makin berdenyut nyeri. Tega sekali Heru akan membawa wanita ini pulang ke rumah. Kenalin Mbak, aku Alia, sepupunya Mas Heru. Melati tercengang setelah tahu nama gadis itu. Tapi dengan jelas pesan yang dibaca Melati itu berasal dari nama Alisa, bukan Alia. Entah mana yang benar. Jika nama dia Alia, lalu yang disebut Mas Heru saat malam percampuran kami, itu siapa? Melati, aku tanya sama kamu, kenapa kamu bisa ada di sini? Aku kesini ikut Winda mau jemput tantenya. Terus temanmu Winda kemana? Gak ada tuh. Winda udah pergi ke sana. Kalau Mas Heru nggak percaya, kita bisa nunggu Winda di sini. Nanti dia juga bakalan lewat sini kok. Apa mau aku telepon dia biar Mas percaya? Gak perlu Mel, aku percaya kok. Kalau gitu Alia pulang sama kamu aja ya. Nanti aku nyusul. Loh, gak bisa gitu dong Mas. Kamu kan kesini mau jemput aku. Kenapa aku harus pulang sama Mbak Melati? Ya kita pulang bareng lah. Bukan begitu Al. Mas masih ada urusan. Nanti kita ketemu di rumah ya. Kalau aku pulang sama Mbak Melati, kita naik apa Mas? Kita naik taksi. Alia, harap maklum ya, Mas Heru emang sibuk. Tapi Mbak, udah gak apa-apa, ayo. Melati segera menggandeng Alia untuk beranjak. Ia memperlihatkan raut wajah riang pada Heru. Perlahan terdengar nafas panjang berhembus dari lelaki itu. Ia senang akhirnya Melati pergi dari hadapannya. Karena rencana Heru kesini memanglah untuk menjemput Alia dan Alisha. Tetapi tak menyangka jika ia akan bertemu dengan istrinya. Jadi keputusan Heru sangatlah tepat, menyuruh Alia pulang lebih dulu bersama Melati. Mbak, kok Mas Heru gak pernah cerita ya kalau dia udah nikah? Ceritanya panjang Al, nanti aku ceritain di rumah ya. Sekarang kamu ikut aku. Tanpa meminta persetujuan lebih dulu, Melati menarik lengan Alia untuk melipir ke dekat tembok penyekat. Kita ngapain kesini Mbak? Kita akan tahu jawabannya nanti Al. Ini mengenai kejujuran Mas Heru. Hah? Kejujuran apa? Alia tak mengerti dengan ucapan Melati yang masih menatap ke arah Heru meski sudah jauh. Heru kembali duduk dan memainkan ponselnya lagi. Coba lihat ke arah Mas Heru deh. Kalau dia ada urusan, harusnya dia udah pergi dari tempat itu. Tapi kenapa sampai sekarang dia masih di sana? Jelas, nanti dia masih mau ngejemput orang lagi kan? Bener juga ya Mbak. Barangkali Mas Heru mau jemput teman atau kliennya. Ya, kita lihat saja dia jemput siapa. Apakah teman atau selingkuhan? Menit-menit berlalu. Dua wanita yang baru kenal tersebut masih memantau Heru dari kejauhan. Lelaki di sana masih duduk tenang. Ponselnya ia tempelkan di telinganya. Terlihat tengah menelepon seseorang. High heel berwarna merah marun melangkah, menciptakan suara nyaring ketika berdentum dengan lantai. Alia lihat, itu siapa?
Kayaknya dia mantan Mas Heru deh. Mana mereka peluk-pelukan segala lagi. Sumpah, pengen aku bejek-bejek rasanya. Mata Melati memanas, tangannya mengepal kuat. Ingin dia menghampiri dua manusia yang tengah berpelukan mesra di sana. Keterlaluan banget sih Mas Heru. Tadi dia udah bohongin aku. Sekarang malah ketemu sama wanita jalang itu. Aku gak tahan, Al. Aku akan labrak mereka sekarang. Pernikahan ini harus ditentukan sekarang juga kemana arahnya. Jikalaupun Mas Heru akan menceraikan aku dan memilih wanita itu, gak apa-apa. Daripada aku harus sakit hati terus-menerus. Ia berusaha kuat menahan sebah di dada yang makin membara. Jangan gitu Mbak harus berjuang. Aku yakin kalau Mas Heru bakalan berubah. Kita ikuti saja kemana mereka. Nanti kalau sudah lengah, kita habisi pelakor itu. Tapi aku gak tahan, Al. Heru menggandeng tangan wanita yang ternyata bernama Alisa. Mereka berdua bergerak meninggalkan bandara. Tak ingin ketinggalan meski selangkah, Alia dan Melati membuntuti mobil Heru dengan taksi. Ketar-ketir dibuatnya, mobil Heru berbelok ke arah hotel, dan itu jelas membuat Melati berpikir macam-macam. Apakah benar jika Heru sudah menikahi wanita itu? Buktinya mereka berani pergi ke hotel berduaan. Tenang Mbak. Pak, tolong tunggu di sini ya, nanti saya tambahin ongkosnya. Siap Mbak. Melati dan Alia segera turun sambil mengendap. Mobil Heru berhenti. Dia lekas keluar dan membukakan pintu untuk wanita bernama Alisa tersebut. Lelah menahan, Melati dan Alia tak membuang waktu lagi untuk segera menghampiri Heru dan Alisa. Ini yang dinamakan ada klien. Heru berjikat kaget, begitupun wanita di sampingnya. Oh, jadi ini yang namanya Alisa. Siapa dia? Melati menatap tajam keduanya. Tangan ia sedekapkan di dada. Dia siapa Mas? Kenapa mukanya antagonis begitu? Meskipun mukaku antagonis, tapi aku gak pernah ngerebut suami orang. Dasar pelakor kamu. Apa? Kamu udah nikah? Itu gak benar kan Mas? Jawab Mas, jangan diem aja. Wanita ini cuma ngaku-ngaku aja kan? Jawab dong Mas Heru, jangan diem aja. Kasih tahu ke wanita itu sekarang juga, atau aku bakalan kasih tahu semuanya ke mamanya Mas Heru. Stop. Heru mengangkat tangannya ke atas, melerai para wanita di sekitarnya. Tatapan Heru lantas mengarah pada Alisa. Heru amat sangat kebingungan antara harus berkata jujur atau tidak. Kedua pilihan tersebut sama-sama mencekik. Jika ia jujur pada Alisa, maka tentu wanita pemilik hatinya itu akan kecewa dan terluka. Bahkan bisa saja Alisa berbalik membencinya. Mas, bilang ke dia sekarang, atau aku telepon mama. Tinggal pilih Mas. Oh ya, hampir lupa. Mas Heru tentu gak mau kan janin dalam rahimku sedih kalau ayahnya berkelakuan begini. Melati mengancam, perut datar sengaja ia elus untuk berpura-pura. Alia, Heru, dan Alisa tercengang kaget. Pernyataan dari Melati yang mengaku hamil membuat ketiganya berpikiran masing-masing. Kamu ngomong apa sih Mel? Jangan ngaco deh. Alisa, jangan dengerin dia. Dia nggak lagi hamil kok. Alisa terus menggeleng tak percaya. Ia hanya ingin mendengar semua kebenaran dari mulut Heru sendiri. Oke, kalau Mas Heru nggak mau bilang ke dia kalau kita udah nikah, aku akan telepon mama. Biar semua selesai sampai di sini sekalian. Aku nggak butuh tarik ulur perasaan begini. Yang aku mau cuma kepastian. Ekspresi Heru makin kusut. Helaan nafas silih berganti. Alisa, aku minta maaf. Ya, aku jujur. Aku udah nikah sama Melati. Tapi dia nggak lagi hamil. Dan aku janji aku akan cari cara agar kita bisa terus sama-sama. Cukup. Aku gak mau lagi tahu tentang kamu Mas. Jangan ganggu aku lagi. Alisa menyeret koper dan segera masuk ke lobi. Alisa! Teriakan Heru sama sekali tak membuat Alisa menoleh. Sebah di dadanya membuat kedua bahu terus terguncang menahan isak yang mengendap di tenggorokan. Mata elang Heru menunggik tajam melihat Melati penuh kobaran. Puas kamu udah hancurin semuanya? Kamu tuh sebenarnya mau apa, ha? Semua utang keluargamu sudah aku lunasi.
Dan semua materi juga udah aku kasih ke kamu. Apa masih kurang? Melati terasa tercekat. Wajah Heru terlihat sangat mengerikan. Aku hanya mau kamu mencintai aku. Dasar tidak tahu diri. Sudah dikasih banyak uang malah minta lebih. Dasar wanita kampung. Biasanya materialis doang. Plak. Satu tamparan keras mendarat di pipi Heru. Stop menghinaku. Talak aku sekarang kalau kamu merasa aku hanya beban. Dan satu lagi, masalah uang yang sudah kamu berikan, nanti akan aku ganti semuanya. Ayo katakan. Tantang Melati dengan emosi meledak-ledak. Baginya ucapan Heru sudah sangat keterlaluan.